Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki asmaul husna dan sifat-sifat yang agung dan mulia, yang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan zat yang maha agung kepada kita melalui kitab sucinya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita zat yang maha agung dan mulia, di antaranya adalah melalui asmaul husna, dengan nama-namanya yang baik. Allah mengenalkan zatnya kepada kita, di antaranya juga dengan menunjukkan begitu besarnya rahmat kasih sayang yang Allah tunjukkan melalui nikmat-nikmat yang Allah tunjukkan baik zahir maupun batin. Dan di antara hal yang terbesar bagi seorang hamba ketika mereka ingin kenal Allah Subhanahu wa taala, yang dia kenal Allah maka dia akan mengenal hakikat dirinya. Dia kenal Allah maka dia akan semakin cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal Allah semakin akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih baik di antara ilmu yang paling besar, yang paling dalam, yang paling mulia di dalam kajian-kajian syariah melebihi ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang di dalam ilmu tauhid kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan hak-haknya. Maka di antara pelajaran yang paling bernilai jika kita memahami akan nilai kualitas suatu ilmu, maka kita akan mendalami hal tersebut, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, mencoba untuk mentadaburi keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menjadi salah satu pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu kita mencoba untuk lebih memahami salah satu nama Allah, yaitu Al-Latif, yang berarti maha halus, maha lemah lembut, maha penuh kasih sayang, maha baik. Dan betapa agungnya nama Al-Latif ini di dalam diri kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Betapa besar dampaknya di dalam diri kita, betapa tinggi harapan-harapan kita ketika kita menyebut nama Al-Latif, yang segala harapan yang hampir mati hidup kembali ketika kita mengenal dan menyebut nama Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah lembut terhadap hambanya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kuatnya hati seorang mukmin, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendengar nama ini. Dan segala kebaikan tumbuh ketika dia menyebut nama Al-Latif. Kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidak ada ujung dan akhirnya, yang meliputi seluruh kehidupan kita. Dan kita melihat, membaca di dalam Al-Quran bahwa nama ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 7 kali di dalam Al-Quran. Yang diantaranya Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa dijangkau oleh pandangan-pandangan, namun Allah menjangkau seluruh pandangan manusia, seluruh pandangan makhluk.
wa huwal latiful khabir, dan Allah Maha halus dan Maha mengetahui. Di sini menunjukkan di antara makna al-latif yang Allah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan juga di dalam surat Yusuf ayat 100 Allah menyampaikan inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Tuhanku latifun lima yasha, maha halus, maha lemah lembut terhadap apa yang Allah kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Dia Maha tahu dan Maha bijaksana. Ini nanti kita akan melihat apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mengucapkan ini di akhir-akhir hayatnya setelah sejumlah fase ujian yang dia alami di dalam hidupnya. Dan juga Allah sampaikan di dalam surat Al-Mulk ayat 14 Allah sampaikan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah manusia tidak mengetahui siapa yang menciptakannya? Dan dialah Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif Al-Khabir, yang maha lemah lembut, yang maha halus dan maha mengetahui segala sesuatu. Al-Khattabi rahimahullah ketika menafsirkan, menjelaskan nama ini, beliau mengatakan Al-Latif huwal al-barru bi'ibadihi alladhi yaltufu bihim min haitsu la ya'lamun. Al-Latif di antara maknanya kata beliau adalah yang maha baik terhadap hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala bersikap lemah lembut terhadap hambanya tanpa mereka sadari. Wa yusabbibu lahum min masalihihim min haitsu la yahtasibun. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya sebab-sebab kemaslahatan untuk hidup mereka tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui. Ka qaulihi subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Subhanahu wa taala Maha Latif, Maha lemah lembut terhadap hambanya. Yarzuqu man yasha, Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dan Allah Maha kuat dan Maha mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nama ini sebagaimana tadi disinggung 7 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Latif sebagaimana yang Al-Khattabi sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala berbuat baik, maha baik terhadap hambanya. Yang Allah berbuat baik kepada hambanya tanpa disadari oleh hambanya. Allah mengantarkan kepada mereka semua manfaat kehidupannya tanpa mereka duga-duga. Dan Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada mereka dengan kemahabaikannya, dengan ihsannya, dengan beragam cara yang tersembunyi yang tidak disadari oleh hamba sekalipun. Allah yang maha baik, yang Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan bagi hambanya kebaikan dan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia-Nya dengan sejumlah kebaikan, dengan sejumlah karunia yang kebaikan Allah Subhanahu wa taala tanpa dan tidak akan bisa seorang pun bisa membatasinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada manusia melebihi kecukupan. Allah memberi kepada kita banyak kebaikan sebelum kita minta, tanpa diminta. Diberikan kehidupan, dijadikan manusia, diberikan akal sehat, penglihatan, pendengaran. Semua nikmat ini Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta. Orang tua yang peduli kepada kita, orang tua yang sayang kepada kita sampai kita hidup sampai seusia begini. Dan itu semuanya adalah Al-Latif, Allah Subhanahu wa taala yang maha baik kepada hambanya. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kewajiban-kewajiban di bawah kemampuan mereka. Kalau kewajiban di atas kemampuan, maka kita akan terbebani dengan sangat berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kewajiban-kewajiban di bawah kemampuan kita. Banyak hal kita mungkin sholat bisa lebih dari 5 waktu. Buktinya sering ibadah-ibadah sunnah kita lakukan. Bahwa kita mungkin bisa lebih dari puasa Ramadan. Karena buktinya sebagian kita membiasakan puasa-puasa sunnah. Dan banyak hal yang lainnya. Allah membebani manusia dengan kewajiban di bawah kemampuan mereka. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, andai kata
ada seorang hamba ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu gaibnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersikap lemah lembut kepada kita, kepada hambanya, pasti akan leleh hatinya karena penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan meleleh karena begitu rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya bakal tumbuh keyakinan yang sangat kuat betapa besarnya karunia dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ujian dan bala musibah yang Allah jauhkan dari kita tanpa kita ketahui. Berapa banyak bakal musibah yang Allah tahan, yang bakal harusnya terjadi pada seorang hamba, Allah jauhkan dan kita tidak mengetahuinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang-orang yang mengalami sakit dan kemudian sebagian besar orang, bahkan dokter pun putus asa. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada dia tanpa dia duga-duga. Berapa banyak orang yang ketika sudah di rumah sakit, sudah koma, dan orang lain sudah mengatakan nggak ada harapan, ini harapan sembuhnya sedikit. Orang datang menjenguk dan menangis dan lain sebagainya. Subhanallah ya ikhwafillah, ternyata sebagian besar yang menjenguknya sudah berangkat duluan dan dianya sembuh sehat walafiat. Berapa banyak yang seperti ini. Dan ketika seorang hamba, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melihat keajaiban-keajaiban takdir Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing diri kita atau pada diri orang lain, dan di situ dia teringat Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang maha lemah lembut terhadap hambanya. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman betapa kita kurang kenal terhadap Allah Subhanahu wa taala, betapa kita kurang syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, betapa kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Antum, kita semua melihat tentang kondisi yang seperti itu. Sebagian ilmu kedokteran mengatakan ini tidak ada harapan sembuh. Kita melihat, mungkin antum semuanya memiliki kenalan teman-teman yang seperti ini, yang sebagian dokter mengatakan wah ini harus dilakukan operasi berat dan lain sebagainya. Namun ternyata Allah memberikan kesembuhan kepada dia dari sisi yang tidak dia duga-duga, dengan cara yang begitu gampang dan mudahnya. Mungkin sebagian dengan cukup dia hanya dengan membaca Al-Quran, dengan meruqyah dirinya, meminum air zam-zam, makan kurma ajwa, dengan hal-hal kemudahan yang subhanallah kamu sembuh dengan begitu saja, dengan membiasakan puasa yang subhanallah dengan itu semuanya. Penyakit-penyakit kronis, ada beberapa hari yang lalu ana membaca, ada seseorang divonis dokter sakit kanker prostat, sudah stadium akhir, dan dokter mengatakan ini harapan sembuhnya 0 dan perkiraan hidupnya 2 bulan. 2 bulan saja. Setelah itu dia mungkin akan meninggal dunia. Putus asa. Namun kemudian dia membaca satu informasi terkait dengan bahwa orang yang membiasakan jalan tanpa alas kaki, nggak pakai sandal, nyeker istilahnya, ya, berjalan nyeker. Dia membiasakan jalan tanpa alas kaki sejam sehari, kurang lebih 4 kilo lah, kurang lebih sejam atau kurang dari itu. Itu akan memberikan manfaat, dan dengan segala keputusasaannya maka dia mencoba itu. Sudah divonis berat seperti ini, dia coba sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Setelah sebulan dia harus check up lagi ke dokter. Dokternya bilang kankernya sembuh, hilang. Subhanallah. Dengan sebab yang sangat simpel dan sederhana. Ketika seorang divonis dengan penyakit-penyakit tertentu, waduh, apalagi dokter mengatakan nggak ada harapan hidup. Seakan-akan dokter ini yang memegang ajal kita, umur kita. Berapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Sebelumnya adalah mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu Anda diundang di rumah seorang dokter anestesi. Beliau sedang syukuran rumah baru. Ya, di Bintaro dia baru bikin rumah. Lahannya saja 700 meter. Ya, mewah, super mewah. Ada 1 lantai di bawah tanah, 2 lantai di atas tanah. Rumah itu pakai lift. Keren luar biasa. Ya, ini lagi syukuran itu udah kayak pesta yang Masya Allah sudah. Dengan mengundang beragam stand-stand makanan yang disediakan oleh si dokter ini tadi di rumahnya. Suami dokter, istri dokter juga kalau nggak salah. Subhanallah, sebulan yang lalu ana dapat kabar dokter itu meninggal dunia. Ya, baru 3 bulan syukuran dan rumahnya lagi finishing. Ya, belum beres 100%. Subhanallah, dalam hati ana subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ini di antara bentuk maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala,
ketika kita melihat fenomena-fenomena seperti ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini tidak boleh bergantung dan berharap terlalu berlebih terhadap dunia. Ya, menaruh harapan besar kepada dunia ini pasti penuh dengan kekecewaan. Tapi ketika seseorang menaruh harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang ada di sisinya, kaya, miskin, susah, senang di hidup dunia ini sederhana. Ya, karena ini adalah pijakan menuju akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum, kita melihat di antara lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, di antara latifnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari orang-orang tua yang muslim. Orang tua kita muslim, sehingga antum kita semuanya tidak mengalami hidup di lingkungan orang-orang kafir, sehingga untuk mendapatkan hidayah itu menjadi sesuatu yang berat. Dan kemudian di antara kemahalatifnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tumbuhkan kita muslim seperti kedua orang tua kita. Dan juga ikhwatal iman, di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mu'allaf, yang mereka itu di antara lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kenalkan mereka Islam sebelumnya mereka adalah orang-orang kafir. Dan tidak sedikit yang masuk Islam di tengah jalan ini, kekuatan Islamnya jauh lebih kuat daripada yang terlahir muslim. Tidak sedikit seperti itu. Mereka memiliki jiwa juang yang luar biasa, sehingga antum melihat manusia-manusia terbaik di Islam ini adalah dalam tanda kutip mu'allaf, manusia-manusia terbaik. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mereka ini masuk Islam di tengah jalan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini masuk Islam bukan dari lahir, tapi di tengah perjalanan kehidupan mereka, dan mereka adalah muslim-muslim terbaik, top level yang ada di dalam Islam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, kenapa mereka itu menjadi muslim yang paling kuat? Karena mereka pernah mencicipi kekufuran, pernah hidup di fase jahiliyah. Mereka tahu susahnya jadi orang jahiliyah ini susah, nggak enak. Tidak enak di dalam dunia kekufuran itu, tidak enak. Hidupnya penuh dengan kebimbangan, kebingungan, kesusahan, kemeranaan, tidak di dalam aturan, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ikatan-ikatan. Orang yang di dalam kesyirikan, sebentar jangan begitu, nanti ini pamali, ini kualat, nanti ini mbah ini bakal ngamuk, dewa ini bakal ngamuk, ini bakal itu. Susah dia. Kalau lagi senang siapa yang disembah, lagi susah siapa yang disembah, lagi krisis siapa yang disembah, lagi panen siapa yang disembah. Banyak sesembahan yang membuat bingung dia. Dan ini terjadi bagi setiap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka diberi hidayah Islam. Dengan mereka mengenal hidayah Islam dengan tauhid, dengan hidayah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan diberi petunjuk Al-Qur'anul Karim. Allah tunjukkan kitab yang penuh dengan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, yang tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Yang orang di luar Islam, apa buku pedomannya? Kitab suci yang dikatakan suci tapi penuh dengan kekurangan dan cacat. Kita dicukupi dengan Quran. Ini menenangkan hati bahwa orang yang mau cari kesalahannya gak bakal nemu kesalahannya. Kitab yang dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara lemah lembutnya Allah kepada kita, kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah tunjukkan kita untuk mudah ketaatan, dan Allah tanamkan keimanan di dalam hati kita dan mencintai keimanan itu. Mencintai untuk hadir di majelis ilmu, mencintai untuk menjalankan ibadah yang Allah wajibkan, menambah dengan ibadah-ibadah sunnah tanpa taufik dan hidayah dan kemudahan yang Allah berikan. Hatta zikir pun kita nggak bakalan bisa. Ya, karena itulah kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir menyebut namamu, mensyukurimu ya Allah, beribadah kepadamu dengan baik. Kalau tanpa pertolongan Allah nggak mungkin kita bisa, hatta subhanallah nggak bisa. Lihat orang-orang yang sedang stroke, lihat orang-orang yang koma, lihat orang-orang yang tidak akan mampu. Ini semuanya adalah min lutfillah, di antara lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hambanya. Bagi sebagian orang sejumlah ibadah itu berat, tapi Allah mudahkan bagi kita. Ketika kita dibangunkan dari tidur kita,
dimudahkan kita untuk berangkat ke masjid, dibangunkan untuk sholat malam. Sebagian orang, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa beratnya, tapi itu dimudahkan bagi kita. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dilindunginya kita dari terjerumus dalam maksiat dan dosa. Sedangkan godaan, ajakan berbuat maksiat ini tiap saat, tiap waktu. Setiap saat dan waktu, tawaran untuk maksiat dan dosa itu terlihat dan dipaparkan, ditawarkan kepada kita melalui gadget kita, melalui media, melalui apapun itu. Namun hati kita tidak tergerak untuk ingin melakukan itu. Bahkan sebaliknya, ditanamkan kebencian terhadap kemaksiatan dan kekufuran. Subhanallah, ini semuanya adalah kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata sebagian ulama salaf, jangan heran dengan orang-orang yang tersesat, yang salah jalan, karena godaannya sedemikian besar dan hebatnya. Namun yang aneh, ketika sedemikian kuat godaan dan cobaan ini, tapi masih banyak orang-orang yang baik. Ini karena hebatnya siapa? Bukan karena mereka, tapi Allah yang menjaga mereka. Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah jadikan untuk kita teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, yang saling tolong menolong dengan kita di dalam ketaatan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Yang ini semuanya, yang ketika kita sedang sedih, sedang susah, dia mensupport kita. Ketika kita sedang sakit, dia menjenguk kita, mendoakan kita. Ketika kita meninggal dunia, mereka menyolati jenazah kita dan mengantarkan kita. Yang itu semuanya adalah kemaha lembutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di lingkungan masyarakat, tetangga-tetangga yang baik. Itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini bukan pilihan kita. Karena ketika kita hidup di kalangan tetangga-tetangga yang saleh dan salehah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang merupakan bagian dari kebahagiaan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua ya konteksnya kebahagiaan dunia, namun itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan kekal dan abadi di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atus salihah. Yang pertama, diberi anugerah istri yang salehah. Ini bagian dari kebahagiaan dunia. Kemudian yang kedua, al-baitul wasi', rumah yang lapang. Kemudian yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempat adalah al-jarus saleh, tetangga yang baik. Ini disebut oleh Nabi SAW bagian dari kebahagiaan. Ketika seseorang dilengkapi ini di kehidupan dunianya, maka dia telah berada di dalam kebaikan yang luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara kemudahan dan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah Al-Latif, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal saleh yang menjadi tabungan kita kelak di akhirat. Kita dimudahkan untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan kebaikan, ikut bangun masjid, bangun sekolah, bikin pesantren, bikin sumur untuk masyarakat, menyediakan hal-hal yang merupakan sedekah jariah, yang itu semuanya manfaatnya untuk kita tanpa kita sadari. Kita nggak tahu. Tiba-tiba ketika kita sudah meninggal dunia, ternyata saldo rekening amal kita keisi terus. Yang kita nggak ngeh ini. Padahal kita cuma nyumbangnya seberapa. Padahal cuma bukan nyumbang harta, ikut ngangkatin sak semennya mungkin, ikut ngangkatin batanya mungkin, ikut ngaci mungkin, hal-hal yang simpel yang mungkin kita, subhanallah, kita nggak tahu. Ternyata dengan itu semuanya itu menjadi sedekah jariah yang menempatkan kita di tempat yang mulia nantinya di akhirat. Bukan kita yang nyari, kebetulan Allah jorokin kita ya untuk berada di tempat-tempat kebaikan yang tanpa kita sadari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di antara kemudahan kemudian kita diberi petunjuk taufik oleh Allah dan hidayahnya yang membuat kita untuk mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan itu bukan harus jadi seperti ustadz atau ustadz, tapi bisa jadi mengajarkan kebaikan kepada istri, kepada anak. Yang kita ajarkan mereka, kita didik mereka, kita biasain mereka ke masjid, kita biasakan mereka untuk membaca, melakukan amalan-amalan sunnah, menjaga sholatnya, menjaga wudhunya, membaca Al-Fatihahnya dengan baik. Maka seumur hidupnya mereka baca Fatihah.
kita dapat pahalanya. Dan ternyata mereka bukan berhenti di mereka. Mereka punya istri, mereka punya anak nanti ketika dewasa, mereka ajarkan kepada yang lain. Maka pahalanya terus kita dapatkan. Ila yaumil qiyamah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajarkan hal yang baik, maka dia dapat pahalanya. Dan pahala orang yang mengamalkannya sampai kiamat. Sampai kiamat. Kita enggak ngeh. Padahal kalau dihitung jerih payah kita dibandingkan dengan pahalanya, ini pasti Allah Al-Latif yang mahal lembut terhadap hambanya. Kita cuma ngajarin simple, sederhana. Tapi Allah ingin menempatkan kita di tempat yang agung dan mulia. Ikhwatal iman, juga ketika bujuk rayu dunia ini begitu gemerlapnya, yang membuat orang sebentar ganti mobil, ganti gadget, ganti rumah, ya. Bukan ganti istri juga enggak ya. Ya, semuanya hal baru dan lain sebagainya. Terus Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita qanaah. Cukup dengan apa yang Allah berikan. Sehingga kita tidak hasad, tidak iri, tidak ngiler ngelihat apa yang ada pada orang lain. Ini adalah lutfullah, kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dunia ini susah dengan itu semuanya. Semua orang hidup di zaman ini, terutama anak-anak muda, karena lahirnya sudah megang gadget, selalu hidupnya merana, selalu hidupnya merasa dirinya susah. Karena apa? Tidak punya qanaah, tidak punya rasa cukup dengan hatinya. Dia selalu melihat orang lain lebih bahagia dari dia, selalu melihat nikmat orang lain lebih besar daripada dirinya. Tidak diberi rasa cukup nikmat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Subhanallah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika banyak orang mengejar dunia dengan segitu susahnya, namun dia diberi rasa qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tunjukkan kepada dia hal yang jauh lebih mulia, diberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kebaikan, mengamalkan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala dengan itu Allah muliakan dirinya di dunia dan di akhirat. Ini adalah kelemah lembutan yang Allah berikan kepada dia. Juga ketika seseorang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala istri salehah yang membantu suaminya di dalam beriman kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dunyakum min khairi dunyakum. Di antara dunia kalian yang terbaik. Artinya harta kalian di dunia yang terbaik. Qalbun syakir wa lisanun dzakir wa imra'atun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Dunia terbaiknya kalian. Kalau kalian ingin dunia yang terbaik, hendaklah kalian memiliki di dunia ini hati yang pandai bersyukur, lisan yang sering berzikir, dan istri salehah yang membantu suaminya di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terbaik yang ada di dunia. Hati yang pandai bersyukur, lisan yang terus berzikir kepada Allah, yang basah dalam berzikir kepada Allah, dan istri yang beriman yang membantu suaminya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat besar, yang membantu suaminya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan istri salehah itu sebagai hal yang terindah di kehidupan dunia. Ketika beliau menyampaikan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, gemerlap, menyilaukan. Ya, ketika kita ditanya berapa banyak batasan dunia yang ingin kita harapi, dunia ini yang kita harapkan, dunia ini ikhwah fillah, Allah ciptakan cukup untuk yang hidup dan yang mati. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Allah sampaikan, bukankah kami jadikan bumi ini cukup buat yang hidup dan yang mati? Cukup bumi ini. Gak bakal jadi ketika ada orang mengatakan, Elon Musk ini mengatakan nanti kita suatu saat akan tinggal di Mars misalnya. Ini hayal. Ya, dia menghayal. Dia lagi bohongin antum semuanya. Ya, jangan sampai ketipu sama orang yang seperti ini. Ya, bahkan ada yang sudah jualan kafling di bulan. Beneran sudah ada yang jualan. State on the moon itu dijual. Per meter perseginya berapa? Ya, sudah ada yang ngafling di sana. Tapi bukan berangkat ke sana, cuman oret-oretan kertas doang. Ya, nggak ada patoknya, BPN nggak nyampe sono sebabnya. Ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini cukup buat yang hidup dan yang mati. Semuanya muat. Namun bumi nggak bakal cukup untuk
memuaskan nafsunya satu manusia. Ya, ambisi satu manusia ini nggak cukup untuk satu orang. Ya, kalau antum ditanya, insya Allah saya kasih dunia berapa cukup buat ente? 1 M. 1 M sebentar habis. 1 T sebentar habis. Nggak bakal muat, nggak bakal muas. Dia tidak akan pernah merasa puas dengan dunia ini. Kalau misalnya dia punya 1 lembah, akan minta lembah kedua. Terus akan demikian. Emas, dia akan berharap yang lebih. Terus manusia ini seperti ini. Tidak akan puas kecuali kata Nabi SAW, mulutnya disumpal dengan tanah. Baru di saat itu dia stop. Ini manusia. Namun ikhwah fillah, ternyata aset terindah di dunia ini bukanlah aset punya tambang emas, punya tambang batu bara, punya gedung-gedung di Sudirman atau di Kuningan dan yang lain sebagainya. Bukan Kuningan Cirebon ya, Kuningan Jakarta. Ya, ya. Ini bukan itu. Ternyata aset terbaik yang dimiliki oleh seseorang adalah punya istri yang salehah. Wa khairu mata'id dunya. Sebaik-baik perhiasan dunia, Allah anugerahi istri yang salehah. Dan itu dirasakan bagi mereka yang memilikinya, dan itu dirasakan bagi mereka yang tidak memilikinya. Antum misalnya punya bisnis yang luar biasa, ya. Karena saking luar biasanya, tiap hari bangun tidur lihat rekening nambah 2 M. Gitu ya. Buset. Kaget gitu. Ada begitu, Pak? Ada. Ya. Dia bangun tidur, nambah lagi 2 M. Tapi kemudian dia cari istrinya nggak ada. Ya, kemana lagi jalan sama laki lain? Ya. Ya, dia lihat anak-anaknya berantakan. Tenang hidupnya, bahagia. Nggak senang hidupnya. Walaupun duitnya kemana-mana. Ya, atau misalnya dia punya kekuasaan, punya kekuatan, punya harta, punya tambang, punya ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia anak laki-laki, tapi bukan laki-laki full, setengah laki-laki. Jalannya melambai misalnya. Ya. Subhanallah. Apakah bahagia hidupnya? Subhanallah. Terkadang kita ini tertipu dengan nikmat yang Allah berikan secara zahir kepada orang lain, padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Namun kita tidak pandai bersyukur. Itu masalahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Diberi anugerah anak-anak yang taat, yang saleh. Ketika kita suruh labbaik iya, ketika kita didik dia menurut, ketika kita dan dia mau memaklumi keterbatasan kita di dalam menafkahi mereka, segala kekurangan-kekurangan kita, bisa dia anak itu memahami akan hal ini. Dan terkadang mungkin karena kita sebagian kita mungkin temperamen, emosional, kadang kita membentak, kita marah, kita mukul, tapi anak itu enggak, anak resign jadi anak ente, mau cari anak jadi abahnya, anaknya anak sebelah aja. Enggak ada begitu. Tetap dia sayang walaupun kita mungkin sebagian kita buruk perangai dan akhlaknya. Ya. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita kehilangan sebagian atau tidak mendapati sebagian dari apa yang ana sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan kelemah lembutan yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fisik yang sehat. Yang ketika kita melihat banyak orang lain yang sedang opnam di rumah sakit, ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah bahwa kita bisa setiap saat dan waktu kumpul dengan keluarga anak-anak dan keluarga kita semuanya. Ketika yang lainnya terpisahkan, yang saudara dengan saudara, antum lihat kisah kejadian di Suriah. Bagaimana saudara dengan saudara terpisahkan sampai 40 tahunan dan baru ketemu sudah sama-sama tua. Berapa banyak anak yang kehilangan orang tuanya, saudara kehilangan saudaranya, orang tua kehilangan anaknya di Gaza. Tiap hari. Dan itu terjadi. Kita melihatnya. Dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan. Ketika yang lainnya tertawan dan tertahan di penjara dan yang lain sebagainya. Dan berapa banyak yang lainnya hidup dengan ketakutan. Apakah hari ini hidup enggak, besok hidup enggak? Dan kita diberi keamanan oleh Allah. Ini nikmat besar. Ini kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan andai kata semua nikmat ini tidak didapatkan seperti saudara-saudara kita di Gaza, subhanallah, mereka masih mensyukuri nikmat Islam.
Dan andai kata itu semua mereka nggak dapat keamanan, tidak mendapatkan keluarga yang utuh, tidak mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya, tapi dijadikan sebagai muslim, hidup sebagai muslim, mati sebagai muslim, ini tidak bisa digantikan dengan nikmat apapun yang ada. Karena semua hal kebaikan yang Allah berikan di surga melebihi apapun yang ada di dunia. Yang kata Nabi SAW, andai kata mau disandingkan dan dibandingkan dunia dengan akhirat, dunyakum, dunia kalian ini dibandingkan akhirat, kata Nabi SAW, adalah seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya di lautan. Ya, berapa yang dibawa oleh jari dari air laut itu dan berapa yang tersisa? Itu nikmat surga. Ya, walaupun lepas semua dunia nggak dapat, tapi dapat yang seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Di dunia ini nikmatnya semuanya, senangnya sementara. Kita kumpul-kumpul dengan keluarga, senang-senang acara waktu Id, waktu apa? Kita ya Allah cuma sebentar doang. Liburan sebentar doang. Harinya kalau kita ingin ya Allah coba harinya lama ya. Harinya nggak bisa lebih dari berapa jam sehari? 24 jam. Itu pun dengan lelah. Itu pun dengan kos biaya. Ya itu pun dengan kita harus tinggal tidur dan lain sebagainya. Tapi bagaimana nanti di surga? Seharinya ngumpul dengan keluarga, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya seperti 1000 tahun hitungan kalian. Ya, nggak pakai absen. Bentar ya, saya ke toilet dulu. Ngumpulnya nikmat. Sebentar saya ngantuk lelah mau tidur dulu, nggak ada tidur. Di surga 24 jam, bukan 24, 1000 tahun. Ya, seharinya 1000 tahun, bukan seharinya 24 jam. Seharinya 1000 tahun. Jadi lagi ngobrol-ngobrol begini dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, reuni keluarga. Insya Allah nih kita baru 300 tahun, masih lama. Ya, begitu. Ya, nikmatnya ini gak ada putus-putusnya. Jadi nyesel rugi mereka ini yang materialis dan orientasinya dunia, yang sebentar-sementara dan lain sebagainya. Ana sering misalnya diundang, kadang-kadang karena sebagai ketua perhimpunan Al-Irsyad, acara-acara besar gitu ya, di beberapa kedutaan Saudi, acara kenegaraan kedutaan Saudi diundang di situ, dan juga beberapa pejabat negara, beberapa orang-orang yang katanya paling kaya atau terkaya di negeri ini duduk ngumpul bareng semeja sama mereka. Ya, gampang aja lihat profilnya 9 naga, tahu ya 9 naga ya? Ya profilnya mereka, lihat satu-satu. Ternyata mereka yang punya duit, ini mereka ini sedekahnya 9 naga ini, ada salah satu anggota dewan dikasih sedekah 100 miliar. Ya, sedekahnya 100 M. Tapi sedekahnya bukan ke antum-antum, ke anggota dewan. Ya, nggak tahu maksudnya apa sedekah segitu ya. Ini anak ngelihat, subhanallah. Ternyata punya duit sebegitu besarnya tidak membuat mereka awet muda. Ya, tidak membuat mereka ini bisa, saya pengen hidup terus, nggak bisa. Tetap menua. Tetap kalau sudah tua begitu, kalau ngomong ya Allah jalannya masih sudah nyeret nih jalannya nih, ya nggak tegak lagi, sudah begini dan begitu, astagfirullahaladzim, mana pikir ini dunia, ya apa untungnya, apa senangnya mereka kalau hidupnya cuma sebegitunya, sampai menghalalkan yang haram, ya mencari sana sini, sogok sana sogok sini, susah dan sebagainya, terus setelah itu bakal ditinggal, padahal makannya nggak bakal lebih dari sepiring 2 piring. Nggak bakalan karena dia triliuner gitu terus makannya 6 piring, nggak bakalan. Bakalan rata-rata anak perhatiin orang kaya makannya ngirit-ngirit. Iya, karena apa? Takut kalau kebanyakan gula nanti diabetesnya kambuh. Iya, kalau makan ini kolesterolnya kambuh. Akhirnya dia disuruh ngirit-ngirit. Bahkan ada orang di antara orang sudah mati, subhanallah. Dia waktu masih hidup, dia cuman boleh makan kentang rebus, nggak boleh dicampur dengan yang lainnya. Ya, cuman makan kentang rebus. Itu doang. Karena kalau dikasih garam, darahnya tensinya naik. Ya, kalau dikasih gula, terus sehingga ketika dia sekali waktu turun ke salah satu proyeknya, dia punya proyek mal-mal besar ya di Indonesia ini. Dia ngelihat waktu jam istirahat tukangnya lagi duduk makan dengan nasi bungkusnya di kayak gunung Uhud gitu kan. Ya kan? Ketika dibuka bungkusnya kan gunung gitu kan. Lahap banget makannya itu, padahal cuma begitu doang lauknya. Ditanya, bos, kenapa ente ngeliatin mereka begitu? Dia bilang, ya saya iri dengan orang-orang itu. Iri? Gimana bisa iri? Ente bisa beli restorannya, bisa ente beli. Ya, nggak tanggung-tanggung, bukan sebungkus 2 bungkus, restonya ente bisa beli. Yang punya sekalian dibeli sama dia. Ya.
Dia bilang, ya tapi saya sudah nggak boleh makan begitu. Saya cuma bisa makan. Tapi kita nggak pernah mensyukuri nikmat ini. Ya, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Antum masih boleh makan yang masih asin, manis dan lain sebagainya, ya. Dan dinikmati itu, disyukuri nikmat itu, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan, karena ketika seseorang itu tidak pandai mengikuti perintah Allah, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ketika dia lupakan ini, maka belum tua sudah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, ketika belum tua, Pak, sudah kelewatan masa senang-senang yang udah habis. Ya, Bapak sudah kena diabetes nih sekarang, maka nggak boleh lagi gula. Gara-gara apa? Kemarin berlebihan. Ya, sekarang karena sudah numpuk di badannya, stop. Sayang. Namun ketika dia mengikuti perintah Allah, makan, minumlah dan jangan berlebihan, maka dia bisa menjaga nikmat itu sampai tua. Sampai dia dipanggil oleh Allah. Ini diantara dibalik hikmah doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, ya la ilaha illa anta. Kita doa ini. Doa itu juga dijalani dengan prosesnya. Ya, bukan Allahumma afini fi badani terus kemudian minum air es gulanya es teh gulanya setengah. Gitu ya. Ini gimana mau afini, bagaimana mau sehat? Ya, dan semuanya seperti itu. Semua yang berlebihan adalah merusak diri seseorang. Boleh berlebihan nanti di surga. Ya, surga dikasih berlebihan karena orang makan dikasih kekuatan berapa kali? 100 orang yang normal, orang yang nafsunya kuat. Ya, dikasih kekuatan 100 orang. Jadi antum makan ini semeja bisa dimakan sendirian. Ya, dan nggak pakai tensi darah tinggi, nggak pakai begitu. Ya, diberi nikmat yang besar. Sekarang di dunia kita dikasih all you can eat. Ya, boleh makan sepuasnya. Udah bayar mahal. Ternyata kita kena sesuatu yang sedikit sakit perut, nggak jadi makan yang banyak. Ya, berapa banyak yang seperti itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala membatasi rizki kepada kita. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah membatasi rizkinya kepada hambanya dan mentakdirkan rizki itu dengan cara yang di luar nalar kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita ketika kita sedang memikirkan suatu pekerjaan tertentu, ini proyek ini insya Allah kita dapat nih. Tapi sampai di ujung gagal. Waduh, kecewanya luar biasa. Sedihnya luar biasa, sudah bikin rencana dan lain sebagainya, ternyata batal. Tapi ternyata setelah sekian tahun, alhamdulillah yang kemarin nggak jadi. Ya, setelah sekian tahun kita malah mensyukuri, karena jika bukan karena batalnya itu, sekarang nggak jadi begini. Seringkali manusia mengalami yang seperti ini. Berapa orang yang melakukan transaksi bisnis tertentu, perdagangan atau kerja di siapa dan sebagainya, kemudian dia gagal dari itu. Dan diganti oleh Allah dengan lainnya yang berlipat-lipat, yang di luar prediksi dan rencana dia. Yang jika bukan karena gagalnya yang kemarin, maka yang sekarang tidak akan dia dapatkan. Berapa banyak juga ikhwatal iman, seorang yang dulu, ya, ketika bapak-bapak masih bujang semua, yang ngincar anak seseorang gitu ya. Wah, ini semoga jadi calon saya nih. Ternyata gagal dapet dia. Dapat malah yang lain. Mungkin di saat itu kecewanya, patah hatinya bisa habis-habisan, bisa mungkin 2-3 tahun gitu ya. Atau ke bawah sampai tua, enggak. Ya, namun kemudian setelah sekian waktu dia baru, alhamdulillah, untung saya dapat yang ini. Kalau dapat yang itu, enggak selesai berkelahi sama pasangannya, atau begini atau begitu dan lain sebagainya. Kita harus menyadari ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala kadang memalingkan kita dari sesuatu, mengarahkan kita kepada ini adalah Al-Latif. Ya, maha lemah lembutnya Allah kepada hambanya yang kita di luar prasangka dan prediksi kita. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di sini, menempatkan kita di situ dan lain sebagainya. Terkadang kita, ya Allah, tanpa hal itu semuanya ini tidak akan terjadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, banyak peristiwa tragedi terjadi di kehidupan kita di luar angan-angan dan keinginan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala gantikan di balik itu kebaikan yang luar biasa. Terkadang itu diberikan di dunia, terkadang itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan setelah kehidupan dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemahal lembutan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala musibah, penyakit yang itu melemahkan perjalanan kita. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bisikan-bisikan syaitan
dari hal-hal yang buruk. Allah menguatkan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqamah di sana. Di antara kelemah lembutan Allah, Allah sembunyikan ajal kita. Ya, bagaimana jika setiap kita lahir udah diinformasikan umur ente sekian ya. Ya, ente insyaallah akan datang malakul maut jemput ente pada tanggal sekian, pada bulan sekian, tahun sekian. Ya, hidup kita akan stres. Ya, penuh dengan ketakutan. Di sini di antara lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sembunyikan itu dari kita semuanya. Dan juga di antara lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala lupakan dosa-dosa kita. Ya. Kalau setiap saat kita teringat dengan setiap dosa yang kita lakukan, kita tidak akan memiliki optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan hidup, selalu kepikiran. Atau juga di antara rahmatnya Allah, Allah lupakan kita dari musibah-musibah besar. Bukan melupakan lupa kejadiannya, tapi lupa rasanya. Ya, setiap orang yang diambil orang yang paling dicintai oleh dirinya, orang tuanya misalnya, itu musibah berat. Antum ingat kejadian itu, bagaimana beratnya pada saat itu, kehilangan ayah, kehilangan ibu. Ini luar biasa, dahsyat. Tapi kita ingat momennya, tapi rasanya Allah lupakan. Kalau rasa sakitnya ketika benturan pertama itu masih terus ada di hati kita sampai sekarang, mungkin hancur-hancuran hidup kita. Ya, tapi Al-Latif, Allah di antara kelemah lembutan kepada hambanya, Allah membuat kita melupakan itu semuanya. Supaya kita tetap hidup dengan optimis, tetap kita memiliki harapan dan perjalanan hidup di kemudian hari. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita tidak akan bisa menghitung lemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan lemah lembutan Allah ini, andai kata kita mencoba menghitungnya di seluruh hari-hari hidup kita, umur kita habis, karunia Allah tidak akan pernah habis. Dan di antara makna Al-Latif, kata para ulama, annahu alladhi daqqa ilmuhu wa latufa hatta ilmin syara'ir wa tala'a ala maknunatil as-suduri wad dhamair wa huwa alimun bil umuril khafiyah wallati hiya fi ghayatil khafa'i wal lutf. Dan di antara makna Al-Latif adalah maha taunya Allah Subhanahu wa taala tentang segala perkara sampai yang paling kecil dan tersembunyi. Allah maha tahu apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah maha tahu yang terlihat dan yang tidak terlihat. Tidak ada yang gaib bagi Allah. Kita banyak hal yang gaib bagi kita, tapi Allah tidak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang gaib. Apa yang Allah ketahui tentang yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka jika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Latif, maha melihat segala sesuatu, termasuk apa yang ada di dalam dada kita, jangan sampai ada kekecewaan di hati kita kepada Allah. Namun sebaliknya, tumbuhkan rasa percaya yang kuat kepada Allah, keimanan yang kuat. Jangan sampai ada di dalam hati kita kecuali ridha. Tanamkan di dalam hati kita seperti kita mengucapkan raditu billahi rabba, maka lisan pun harus seperti itu. Hati pun harus seperti itu. Hati penuh dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin membaca sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syura ayat 19, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut terhadap hambanya. Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Dia maha kuat dan maha mulia. Di sini menenangkan hati kita akan rizkinya Allah. Ya, Allahu latifun bi'ibadi. Allah maha lemah lembut terhadap hambanya. Yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha kuat, maha mulia. Rizkinya Allah bukan karena seseorang lebih pintar daripada yang lain, bukan karena lebih kuat daripada yang lain. Rizkinya Allah karena lemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah melebihkan yang itu, mengurangi yang ini. Ini semuanya ketika kita sedang mengalami kesusahan, kita tidak akan pernah putus asa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala huwal qawiyyul aziz, maha kuat, maha mulia. Rizkinya Allah tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ketika ada satu negara misalnya menghalangi seseorang untuk dapat rizki tertentu, negara ini tidak akan bisa menghalangi rizkinya Allah. Ya, antum misalnya kita, salah seorang dari kita dibenci oleh satu negeri. Satu negeri benci kepada dia, atau satu bumi benci kepada dia. Tidak akan bisa, ya Allah, karena bencinya satu bumi sempitkan rizkinya. Gak bisa.
Rizki itu diatur Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ridhanya semua manusia tidak membuat lapangnya rizki kita. Rizki itu telah ditentukan oleh Al-Qawiyul Aziz, Ar-Razzaq yang Maha memberi rizki, Maha kuat dan Maha mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat di antara bagaimana dalamnya pemahaman seorang hamba yang saleh, salah seorang Nabiullah yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, tentang Al-Latif, tentang maha lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ujian-ujian berat yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika masih kecil, dia mengalami iri dan dengki dari saudara-saudaranya, ya. Sampai mimpinya pun enggak boleh diceritakan ke saudaranya oleh ayahnya. Nanti saudaramu bakal cemburu kepadamu, iri kepadamu. Saudara yang hasad, yang iri dan dengki kepada dia. Dan tidak cukup dengan iri yang seperti ini. Saudaranya membuat rencana dan makar bagaimana membunuh Yusuf. Kita bunuh saudara kita ini. Kita buang, kita bunuh. Dan rencana itu mereka lakukan. Mereka buang saudaranya ini di sumur. Tidak cukup sampai di sana. Ternyata setelah dibuang di sumur, artinya apa yang terjadi pada Nabi Yusuf? Kemungkinannya kalau pada saat itu dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mati di dalam sumur ini. Ya, sudah selesai hidupnya. Tapi Allah Al-Latif, Allah merencanakan yang luar biasa. Namun bukan tiba-tiba keluar dari sumur dan kemudian menyelesaikan masalah itu. Bagaimana Allah menjadikan Nabi Yusuf budak, dijual belikan jadi budak, jadi pelayan. Ya, dan kemudian tidak cukup di sana, dia mengalami ujian lagi, ujian wanita. Yang ujian wanita ini beliau pun lolos dari itu, dan dia selamat lagi dari apa? Akhirnya dari situ bukan langsung tiba-tiba dia selamat, masuk penjara. Ya, dan tidak cukup sampai di sana. Ketika masuk penjara, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah kekuasaan. Dan berapa puluh tahun dia enggak ketemu dengan kedua orang tuanya. Kalau Nabi Yusuf jiwanya, imannya, mentalnya seperti sebagian besar laki-laki zaman sekarang, mungkin sudah masuk rumah sakit jiwa. Ya, inner child, masa kecil enggak bahagia, enggak ketemu dengan orang tua, dendam ke bawah sampai tua terhadap saudara-saudaranya. Ya, kalau wah gara-gara kakak saya, adik saya, saudara, ini saya tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, itu bakal dibawa sampai mati. Ya, kalau sebagian mentalnya Nabi Yusuf, imannya, yakinnya kepada Allah seperti sebagian besar kita yang hidup di zaman ini, mungkin dia bakal teriak-teriak di jalan, ya Allah saya salah, saya apa ya Allah, saya ini sudah taat, sudah ini, sudah itu, saya jauhi semua godaan dan ini, saya terus berusaha sabar, tapi kenapa ujian gak berhenti-berhenti ya Allah, puluhan tahun. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam di akhir hayatnya? Dia membaca sebagaimana Allah abadikan di surat Yusuf ayat 100. Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Tuhanku maha lemah lembut, maha halus terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia al-alimul hakim, maha tahu dan maha bijaksana. Dia melihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat kalau tidak semua ujian-ujian berat yang dia alami dari masa kecilnya sampai beliau dewasa dan menua, maka semua kemuliaan itu tidak akan dia dapatkan. Dan terlebih dari itu semuanya ikhwah fillah, sudah berapa ribu tahun dari zaman Yusuf alaihissalam sampai sekarang, dan kita masih membaca kisahnya. Allah muliakan Yusuf di dunia, namanya tidak disebut kecuali disebut bersamanya alaihissalam. Subhanallah. Ikhwatal iman, maka pautkanlah di dalam hati kita ini Al-Latif. Setiap menyebut ya Allah, ya Latif, ya maha lemah lembut. Ketika kita sedang menghadapi cobaan-cobaan berat, ingat Al-Latif, ya Latif. Ingat akan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang tidak tahu, mungkin semua tembok sudah mentok, enggak tahu, kita enggak ada pintunya. Tapi di saat itu ingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada jalan yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap semua masalahnya. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar terhadap semua masalahnya. Artinya bukan berarti orang bertakwa itu enggak punya masalah.
Tapi bedanya orang bertakwa sama yang tidak, orang yang tidak bertakwa nggak punya solusi, nggak punya jalan keluar. Tapi orang yang bertakwa punya masalah, tapi Allah jadikan bagi setiap masalahnya makhraj, jalan keluar, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga. Kadang kita menjalani sesuatu, ya kayaknya kok suram ke depan ini, berat. Tapi kalau kita jalani itu dengan penuh hati, yakin kepada Allah, maka yang gelap itu mengantarkan kepada kesenangan dan kebahagiaan. Selama kita jalani itu, yang penting ya Allah, apa yang ana jalani engkau ridha. Jika engkau ridha ya Allah, ini bukan langkah menuju yang kau haramkan, langkah yang kau benci, maka ana yakin ini pasti happy ending, pasti akhirnya baik. Wallahu ta'ala ada wa a'lam bishawab. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengenal nama yang mulia ini, maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah melembutkan hati kita, semoga Allah menganugerahkan kepada kita rahmatnya. Allah mencukupi kita dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan itu menenangkan hati, memberikan perlindungan kepada kita, dan Allah menganugerahkan kepada kita dari kemahakayaan Dia, kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, bagaimana hukumnya sungkeman di saat hari raya? Kalau cuman sekedar meminta maaf dan lain sebagainya, ya itu boleh-boleh saja. Tapi sungkeman bersimpuh, ya mencium kaki, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada wujud sujud di sana. Ada seperti praktek sujud, rukuk dan sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Anas bin Malik radhiyallahu an melakukan hal itu kepada Nabi. Dia sujud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Nabi, ya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sampai dan beliau bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata boleh seorang itu sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi enggak boleh. Hatta istri kepada suami enggak boleh. Ya, sungkeman itu kalau cuma sekedar minta maaf, cium tangan, mu'anaqah, ya berpelukan, ini dibolehkan selama dengan mahramnya, ya istri terhadap suami atau suami terhadap istri, anak kepada orang tua, ya cucu kepada nenek kepada cucunya dan sebaliknya, atau kakek dan seterusnya, itu dibolehkan. Tapi kalau sampai sungkem bersimpuh, merendahkan diri, sujud, ini diharamkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, nama-nama Allah kan banyak dan masing-masing ada artinya. Sering saya dengar jika kita butuh sesuatu, kita menyebut nama Allah, apakah itu benar kita lakukan? Misalnya, ingin mendapatkan rizki kita sebut Ya Razzaq. Apakah sebaiknya kita sebut terus atau kita mengamalkan semua nama-nama Allah? Barakallahu fiik. Nah, benar. Benar bahwa kita meminta kepada Allah sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau misalnya meminta ampunan, Ya Ghaffar ighfirli, Ya Ghafur ighfirli, wahai Maha Pengampun, ampuni aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai sifat pemaaf, maafkan aku. Ini diajarkan oleh Nabi. Apa yang diminta sebutlah sesuai namanya. Ya Razzaq irzuqni, ya Allah yang Maha memberi rezeki, berikan rezeki kepadaku. Ya Allahumma ya Rahman irhamni, ya Allah Maha Rahman wahai Rahim, rahmati aku. Ya, sesuai dengan konteks apa yang kita minta, kita sebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wallahu a'lam. Allahumma anta syafi, ya, la shifaa illa shifaa'uk, ya kan? Itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, Engkau yang Allah adalah Asy-Syafi, Maha memberikan kesembuhan. Ya, ketika kita bertamu atau berada di satu kelompok majelis di mana di situ ada muslim dan non muslim. Misalnya rapat RT misalnya gitu ya. Tapi kita tahu bahwa di situ ada muslim, di situ ada non muslim. Apakah boleh kita mengucapkan salam? Boleh, ucapkan salam. Ketika berbaur di situ muslim dan non muslim, kita mengucapkan salam dan itu dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab.
apakah yang dimaksud rahimahullah dan almarhumah? Nah, baik. Apa bedanya? Ketika kita mengucapkan si fulan yang sudah wafat rahimahullah atau rahimahullah, ya kalau laki-laki rahimahu, perempuan rahimaha, ya gitu ya. Apa bedanya dengan almarhum yang menyebut almarhum fulan atau almarhumah fulanah? Bedanya adalah kalau ucapan rahimahullah atau rahimahullah artinya doa, semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Merahmati itu apa yang dimaksud dengan rahimahullah? Atau seperti seorang ustadz mengucapkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sama, semoga Allah merahmati aku dan antum semuanya. Apa maksud dibalik ucapan itu? Semoga Allah memberikan rahmatnya, mengampuni dosa-dosa antum semuanya. Semoga Allah memuliakan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Itu dibalik makna rahimahullah. Ya, kalau itu konteksnya kepada yang hidup, kepada yang mati, semoga Allah merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya, ya, menempatkan dia di surga, menjauhkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik azab kubur dan azab neraka. Itu doa kita, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu di antara doa rahmat itu adalah dijauhkan dari azab di alam barzakh dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Apa bedanya dengan almarhum dan almarhumah? Kalau almarhum itu ada pelabelan, ini si fulan almarhum yang telah dirahmati. Jadi seakan-akan memastikan. Oleh karena itulah kenapa ulama melarang mengucapkan almarhum dan almarhumah, tapi mengucapkan yang tadi, rahimahullah. Karena ucapan almarhum dan almarhumah seakan-akan kita sudah tahu si fulan sudah dirahmati oleh Allah. Ya, tahu dari mana? Ya, tahu dari mana? Kita nggak tahu. Ya, seakan-akan kita tahu. Nah, karena itu sebagian ulama melarang kita untuk mengucapkan almarhum atau almarhumah. Tapi sebaiknya dengan rahimahullah atau rahimahullah. Dengan isinya adalah optimisme doa, semoga Allah merahmatinya. Ya, bukan dilabeli dengan almarhum atau almarhumah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya mendapat uang haram dan uang tersebut digunakan untuk kebaikan? Tergantung bagaimana dia mendapatkannya. Maksudnya tergantung bagaimana dia mendapatkannya. Kalau dia nyolong misalnya, ya nyuri, korupsi, nipu, kemudian ya ternyata hasil korupsi 2T nih. Terus akhirnya coba deh sedekah 10%. Ya, 200 miliar kan, 10%-nya sedekah 200, insya Allah bersihlah 2T ini, gitu ya. Apakah bisa begitu? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Itu yang harus dipahami. Kalau dia mendapatkan hasilnya itu dengan sendirinya, dia mendapatkan sendiri dari hasil tipu-tipu dia, hasil mencurinya, menzalimi orang lain dan lain sebagainya, maka ini tidak akan bisa dipakai untuk apapun, ya, tidak bisa dipakai untuk kebaikan. Walaupun dia lakukan itu, 200 miliar bisa bangun berapa masjid, gitu kan ya. Tapi kan masih banyak sisanya. Oke-oke saja lah gitu kan ya. Dan pasti orang akan menganggap ini orang baik. Sedekahnya 200 miliar. Ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sarraka an yakuna laha ghita'u tasattar bis sakha'i fa kullu aibin yughattihi kama qila as-sakha'u. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu sudah dikenal aibmu oleh banyak orang dan kamu ingin mencari sesuatu cara gimana cara nutupi aibmu di mata manusia yang banyak, tutupi dengan kedermawanan. Karena semua aib bakal ketutup dengan kedermawanan itu. Dan ini dilakukan oleh para koruptor. Ya, mereka tahu supaya diakui sebagai orang baik, maka mereka lakukan itu. Ya, karena ya dia sedekah. Ya pertama sedekahnya mungkin bisa jadi ke jaksa, ke siapa gitu, ke polisi. Ya, karena orang baik kok dianggap jahat gitu kan ya. Terus kemudian dia sawer-sawer ke yang lainnya. Pasti seperti itu. Ini kalau dia mendapatkan secara langsung tidak ada nilainya. Tapi kalau misalnya dari hasil transaksi, maksudnya apa? Dia jual makanan gitu misalnya, ya jual makanan tertentu. Kemudian dia tahu ada seorang rentenir atau koruptor atau apapun datang ke dia beli makanan. Anda beli deh 200 porsi. Ya, dia beli. Dan dia dapatkan dari transaksi jual beli murni, tidak ada unsur korupsi, kolusi, manipulasi, enggak ada semuanya ini. Pure jual beli transaksi. Ya. Halal uangnya? Halal. Halal. Duit yang dia terima halal. Ini bukan uang haram bagi si koruptor, tapi buat dia halal.
karena dia mendapatkannya dari cara yang halal. Ini yang cara yang kedua, artinya dari transaksi, pure transaksi. Maka uang itu bukan lagi uang haram. Uang itu uang halal bagi dia. Si koruptor haram. Ya namanya koruptor kan tetap dia butuh hidup, dia butuh beli beras, dia beli minyak, dia beli ini. Transaksi yang dia lakukan untuk beli beras, beli minyak, beli rumah, beli motor, beli ini, semua transaksinya selama tidak ada korupsi dan lain sebagainya, maka itu transaksi yang halal bagi si partnernya, bagi penjualnya. Baik. Kemudian yang ketiga misalnya dia mendapatkannya dari hibah. Ya, dapat hadiah. Hibah dari seseorang yang dari koruptor dan yang semisalnya pada dasarnya halal, Ya, antum dapat hadiah dari direktur bank. Direktur bank nih, "Ini Pak, saya kasih nih kalender, saya kasih agenda plus duit 10 juta." Gitu ya. Walaupun nggak mungkin kayaknya gitu ya. Dikasih seperti itu. Kalau kita bukan nasabah bank itu, maka halal. Ya, antum nasabah Bank Mandiri, antum nasabah Bank Muamalat, nasabah BSI, ya, bank-bank ini tadi. Terus kemudian antum setor duit ke bank atau lagi tarik duit ke bank, disodorin nih permen nih. Boleh Bapak makan, nih bolpen boleh bawa pulang dan sebagainya. Apa hukum makan permennya? Haram. Haram. Kenapa? Karena ini faedah yang kita dapat karena kita ngutangin uang ke mereka. Semua untung dari utang piutang namanya riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Semua hutang piutang yang ada untungnya itu riba. Uang kita ini kita pinjemin ke bank. Sepakat nggak ini? Ya, sama bank diputer. Dipakai untuk proyeknya si B, si A dan seterusnya. Dia dapat untung, dibagi hasil. Maka ada bagi hasil katanya begitu. Katanya di bank-bank syariah ini tadi. Namun kalau namanya bagi hasil, kita mau terima. Kita sebagai nasabah, kita mau terima kalau ada bagi hasil. Kalau ternyata transaksinya rugi, mau nggak kita bagi rugi? Ada yang mau? Tiba-tiba saldo kita taruh 10 juta, sisa 6 juta. Kita tanya sama banknya, mana duit 4 juta? Oh ya Pak, afwan ini proyek yang sono rugi. Maka Bapak nanggung ruginya. Mencak-mencak demo kita. Ya. Benar kan? Kita nggak terima. Tapi kalau ada untung, diam-diam kita nggak ngomong. Ini sifatnya manusia. Sifatnya manusia seperti itu. Sedangkan transaksi yang namanya mudharabah, kesepakatan kerjasama, itu tidak boleh. Saya jamin modalnya nggak angus. Jaminan yang seperti ini sudah jaminan riba, komitmen riba. Ya, namanya bisnis apa jaminannya nggak? Tidak ada jaminan. Saya jamin nggak rugi, saya jamin nanti modalnya utuh, nanti plus bagi hasil. Jaminan ini riba. Ya, jaminan ini tidak dibenarkan. Maka wallahu a'lam bishawab, akad yang paling benar di dalam perbankan syariah itu cuma wadiah doang, nitip saja. Jadi setiap bulan kita nggak terima bagi hasil dan kita kepotong biaya. Ya, karena biaya apa? Biaya kita naruh duit di sana, biaya kita menggunakan fasilitasnya seperti transfer dan lain sebagainya. Kita ada biaya yang harus kita tanggung. Nah, ini yang paling benar akad di perbankan syariah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalau misalnya kita dapat hadiah, tadi contohnya dari hadiah, tapi bukan dari bank yang kita sebagai nasabahnya, maka halal. Karena kita tetanggaan dengan direktur bank gitu ya, kita dapat hadiahnya boleh. Tapi kalau misalnya kita karena nasabahnya, kita dikirimin payung, dikasih buku, kalender, semua ini haram, nggak boleh. Ya, semua ini nggak boleh kita ambil. Permennya nggak boleh. Ya, ketika kita lagi store kita makan permennya nggak boleh itu. Kita ataupun anak-anak kita sama nggak boleh ngambil. Nah ini kalau hibah pada dasarnya boleh. Tapi seorang yang memiliki kehormatan muru'ah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengaruh, pejabat, dia harus hati-hati. Ya, tidak semua hibah itu boleh diterima oleh dia. Dia harus melihat hibah ini karena apa? Kalau diterima, kalau disetorkan ke dia karena posisinya, ya ada maksud, ya ada udang di balik tepung. Apa udang di balik tepung? Bakwan ya.
Ada udang di balik tepung. Dari apa yang diberikan itu, maka kita harus waspada. Nggak boleh terima. Ya, karena kata Nabi SAW ketika ada seseorang diberi berdasarkan jabatannya, kata Nabi silakan dia duduk di rumah. Coba dia bukan di posisi itu, apakah bakal terima hibah-hibah itu? Tiba-tiba dapat umroh gratis, haji gratis. Ya karena dia menjabat, ada maunya si pemberi ini tadi, maka dia harus hati-hati apapun pemberiannya. Walaupun pada dasarnya hibah itu mubah. Nah, ini Ana coba memahami pertanyaannya. Di rumah ada banyak cicak dan kadang dipersulit untuk hafal Quran. Apa yang harus saya lakukan? Cicak pengaruh terhadap hafalan Quran. Hawa rumah suka bau yang enggak nyaman. Saya enggak percaya sama setan atau jin. Ini juga salah ini. Setan jin ada. Gimana enggak percaya? Maksudnya enggak percaya bahwa setan jin bisa goda gitu. Bisa juga. Gimana solusinya supaya saya semangat hafalan Quran? Amalan apa? Lanjutkan hafalan Qurannya, bersihkan rumahnya. Ya, hafalan Qurannya lanjutkan, rumahnya dibersihkan. Ya. Dan cicak itu sekarang sudah ada kok anti hama dan lain sebagainya. Dan mungkin rumah itu karena peredaran udaranya kurang baik, ya mungkin dia jarang membuka jendela dan pintunya, mungkin penerangannya kurang dan lain sebagainya. Ya, tidak selalu ya ketika dia menyampaikan bahwa rumahnya bau dan lain sebagainya, coba mungkin karena faktor ini tadi. Ya, kurang perhatian terhadap kebersihan rumah, kerapiannya, mungkin ada barang-barang lama yang menumpuk bukan pada tempatnya. Jangan selalu dikaitkan ini rumah angker, ya. Karena kemarin Ana sempat diskusi sama seorang salah satu mantan pejabat di daerah Jakarta Selatan. Dia cerita pernah ada rumah angker di Pondok Indah ya Pondok Indah sampai ramai katanya. Ternyata si pejabat cerita itu akal-akalannya si pemilik rumah katanya. Kenapa? Karena rumahnya mau disita sama bank. Ya, dia punya utang, ya, dan sudah keluar surat sitanya. Dia pikir gimana caranya supaya rumahnya nggak bisa diambil orang lain. Maka dibuatlah cerita angker. Ya, katanya sampai dibilang ada pedagang bakso, barang gerobaknya masih ada, pedagangnya udah hilang, ditelan sama rumah. Ya, subhanallah, sampai segitunya. Dan Ana sampaikan kepada sayang Bapak sudah mantan pejabat. Kalau Bapak masih pejabat, saya cari tuh rumah-rumah angker, Pak. Tapi saya mau beli separuh harga. Nah, kan enak kan? Orang lain nggak mau beli, kita yang beli. Kan wajar lah ketika antum beli rumah sengketa, rumahnya ada penghuninya, ada biaya ngeluarin sengketa kan, ngeluarin penghuni kan begitu kan, sama itu tugas Ana untuk ngeluarin penghuninya itu, musir jinnya ini. Allah musta'an, amin ya rabbal alamin. Apakah benar menghafal 99 Asmaul Husna bisa masuk surga? Bagaimana bila belum hafal arti dan maknanya? Naam, taib. Memang benar. Tapi bukan cuma menghafal, memahami dan beribadah kepada Allah dengan 99 nama itu. Ya. Karena apa artinya? Dia hafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia wiridkan setiap hari, setiap saat, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, dan seterusnya 99 setiap pagi, siang dan sore malam, tapi hatinya suudzon kepada Allah misalnya. Hatinya misalnya dia tidak yakin dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia dan lain sebagainya, enggak ada nilainya. Tidak akan bermakna, tidak akan bernilai apa yang dia pelajari atau yang dia ucapkan kecuali dia resapi maknanya dan dia amalkan di dalam kesehariannya dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Bagaimana cara menyikapi suami yang hanya fokus pada urusan kerja namun cuek keluarga sampai anak-anak tidak terlalu dekat karena hari libur pun masih urusan kerja walau Sabtu Minggu di rumah. Allahul musta'an.
Ini diantara musibah, dalam tanda kutip musibah yang dialami oleh sebagian keluarga ketika sebagian ikhwah kita ini ketika dia mendapatkan peluang bisnis dan lain sebagainya, kemudian dia fokus menjadikan semua hadiah seakan-akan untuk bisnis dan kerjaan. Padahal antum tahu ikhwah fillah, sehebat apapun pekerjaan itu, apalagi kerja untuk orang, ini yang paling tambahan musibahnya. Udah kerja untuk orang, dia habiskan waktunya untuk perusahaan sampai dia tidak terlalu dekat dengan anaknya dan keluarganya walaupun di hari libur. Ini tambahan musibah, ya. Dia kerja untuk memperkaya orang lain bukan untuk dirinya, ya, tambahan musibah. Namun kalau anggap dia untuk dirinya sendiri, kita harus tahu pada saat tertentu misalnya sedang sakit, kita suruh teman kerja, partner kita yang ngurusin kita, ya, enggak, istri anak-anak kita. Ketika kita meninggal dunia, semua teman bisnis, semua paling ketika ingat semoga Allah merahmatinya. Enggak lama, lewat 2-3 bulan, dilihat namanya di kontaknya, dihapus. Itu kenyataannya. Yang masih ingat kita siapa? Istri anak-anak kita. Yang kita nggak paling pedulikan, yang paling tidak kita pedulikan mereka yang paling ingat kita, yang paling mendoakan kita kalau mengenang kita masih mungkin terenyuh hatinya, menangis, mendoakan, yang paling kita tidak pedulikan. Dan ini bodohnya orang yang seperti ini. Laki-laki yang bodoh adalah yang seperti ini. Ya, coba ditanyakan kepada suaminya, bang, nanti kalau kamu sakit, noliyadzubillah, jangan sampai sakit, ya. Emang kamu berharap siapa yang ngerawat kamu? Ya, partner bisnismu yang mana nih yang kamu kontak tiap saat, yang kamu chat-chatan terus, yang kamu sibuk dengan perhatian dengan dia, nongkrong sana sini, ya, ngurusin proyek. Ya, beberapa teman yang di circle anak, teman-teman yang pengusaha juga, anak sampaikan kepada mereka, antum kalau bisnis, cara yang paling gampang ngurusin bisnis dan membuat hati kita tenang adalah ikutin jam kerjanya bank. Ya, bisnis cari apa? Cari duit kan? Ya, emang duit ada yang keluar dari selain bank? Enggak kan? Pasti sumbernya dari bank, apalagi duit gede. Pasti nunggunya dari bank. Maka kerjanya ngikutin jam kerjanya bank. Kalau jam bank tutup, udah jangan mikirin kerjaan, mikirin yang lain. Enak begitu. Sabtu Minggu bank tutup kan? Udah jangan mikirin kerjaan. Ana punya kerjaan lain. Ana punya bisnis properti. Ada orang, "Pak, ini ada yang mau bayar tunai 100 juta, bayar cash tunai jam 7 jam 8 malam." Ana bukan malah senang, malah ketakutan. Ya, bukan senang, karena malah takut. Kalau misalnya 100 juta itu duit cash yang dia bawa, 80%-nya duit palsu, Anda bisa ngomong apa? Betul ya? Gampang aja gini. Duit palsu nih, 20 jutanya cash, Anda hitung yang cash yang asli-asli nih. Yang bawa-bawa atau tengah-tengah Anda nggak cek nih. Besok Anda store ke bank, Pak, yang asli cuma 20 juta, Anda urusan sama polisi. Ya, dan lain sebagainya. Udah dah. Mau inti bayar cash 100-500 juta, ketemunya besok. Ya, storin duitnya di bank, bukti transfernya kasih ke anak kasih tanda terima. Enggak. Oh, Bapak rugi, Bapak. Enggak masalah, anak rugi, hilang enggak masalah. Ya, rezeki bukan di tangan ente, bukan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enak begitu. Anak ngomong ke teman-teman anak seperti itu. Jangan mikirin kerjaan di luar bank tutup. Kalau sudah jam 3 sore, bank udah tutup, enggak ngelayanin layanan, udah mikirin keluarga. Ya, pulang mikirin keluarga, jemput anak, jemput istri, jadi ternak teri katanya ya, antara anak antar istri. Jadi begitu, jadi hidupnya balance, bahagia, keluarga semuanya bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah wajib menghafal Asmaul Husna? Tidak wajib, itu sunnah dan mengandung fadilah yang sangat besar. Kalau sulit, silahkan baca dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya misalnya dalam buku doa wirid yang ditulis Ustaz Yazid Jawas rahimahullah, ada Asmaul Husna di sana. Beliau menyebutkan lebih dari 99 bahkan 100 lebih. Beliau menyebutkan di dalam kitab doa wirid tersebut. Ya, ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Fikih Asmaul Husna. Juga ada buku yang sudah ada terjemahannya, Fikih Asmaul Husna. Itu juga beliau menyebutkan banyak Asmaul Husna dan beserta tentang apa yang dipahami dari nama-nama tersebut. Namun ketika kita ingin mengupgrade iman kita, meningkatkan iman kita menjadi jauh lebih baik, maka harus dia belajar Asmaul Husna. Nggak mungkin tidak. Karena semakin kenal Allah, semakin cinta kepada Allah. Semakin kenal Allah, maka akan semakin dia berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita masuk masjid wajib memberi salam? Kalau di masjid ada orang, iya wajib. Kalau nggak ada orang nggak perlu. Ya, ketika ada jamaah seperti ini ucapkan assalamualaikum. Walaupun nggak harus teriak assalamualaikum warahmatullahi, nggak perlu begitu. Cukup yang mendengar di dekat-dekat pintu, ya, naam wajib. Ya, mengucapkan salam. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Saya seorang istri yang suami percaya untuk mengatur keuangan rumah tangga. Saya menikah sudah 12 tahun. Bagaimana pembagian penghasilan suami yang benar? Apakah orang tua dan mertua harus sama? Apakah infak yang 2,5% itu boleh ke keluarga? Karena ada saudara yang masih butuh bantuan. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahi keluarga ini insyaallah dan kita semuanya ya diberi kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manajemen mengatur keuangan bagi seorang istri sebagaimana nasihat para a'immatus salaf, ulama salaf terdahulu adalah dengan menghemat. Ya, menghemat itu adalah mengeluarkan yang perlu dan tidak mengeluarkan yang tidak perlu. Ya, menghemat adalah pertengahan dari dua hal yang buruk kata para a'immatus salaf. Apa itu? Yang buruk, yang pertama adalah boros dan yang kedua adalah bakhil. Ya, dua-duanya buruk. Yang dikatakan baik dalam manajemen keuangan tidak boros dan tidak bakhil. Ya. Dan kita harus mengetahui akan hal ini. Jadi memang yang harus perlu bayar belanja harian, yaitu cukup dalam makan dalam rumah tangga. Jangan sampai karena istri ada prioritas mau ganti sandal, sepatu, tas, mau beli emas, akhirnya tiap hari cuman sayur bening aja yang dikeluarin gitu kan ya, atau sayur asam. Kenapa lagi nyicil sepatu atau tas yang harganya 4 juta atau 5 juta? Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi makan sesuai dengan proporsi yang diberikan oleh nafkah suami. Kemudian yang kedua, orang tua dan mertua. Yang dimaksud orang tua di sini orang tua suami pastinya, ya. Mertua adalah orang tua istri. Istri harus paham. Nafkah yang diberikan oleh suami, harta itu hakikatnya milik siapa? Suami atau istri? Suami. Milik suami, bukan milik istri. Tapi ada hak istri di situ dalam arti hak diberi nafkah. Maka ketika seorang istri menyadari, apalagi ya, walaupun ini anak tidak menganggap itu sebagai sebuah langkah yang benar, tapi sebagian masyarakat melakukannya, 100% income-nya diserahkan kepada istri dan diserahkan istri untuk mengelola 100% hal tersebut. Walaupun ini kurang tepat, ya, wallahu a'lam bishawab. Antum berikan kepada istri tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawabnya. Jangan sampai wallahu a'lam bagi para suami, para laki-laki, ya, kita memberi kepada orang tua kita harus diketahui oleh istri. Ini pernyataan harus ini dari mana? Siapa yang mengajarkan harus? Kita berbuat baik kepada orang tua kita, istri kita harus tahu. Ya, dan para ibu, para istri, jangan sampai marah, cemburu, emosi ketika mengetahui suaminya berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, jangan sampai itu muncul dan menjadi sumber masalah di dalam rumah tangga. Kenapa? Anti adalah contoh bagi anak-anak anti. Ya, kalau anti misalnya menunjukkan kepada putra-putri anti, terutama pada anak-anak laki-laki, ya, bahwa aturan keuangan suami harus nurut istri. Aturan keuangan suami nggak boleh ngasih ke orang tuanya kecuali atas pengetahuan dan izin istri. Dan doktrin ini ditanamkan dan dilihat oleh anak tiap saat dan waktu dalam kehidupan kesehariannya, maka jangan heran nanti anak-anak anti, putra-putra anti nantinya tidak akan ngasih ke anti nantinya kecuali setelah dapat izin istrinya. Paham? Anak-anak itu nggak bakal anak-anak terus, anti nggak bakal muda terus, anti bakal menjadi seorang ibu, menjadi seorang nenek, ya, dan akan sedih, sakit sekali ketika ya Allah putra anak gedein, anak besarkan, anak didik, anak asuh, dan anak tidak dikasih dari tangannya, tapi dari tangan menantu, ya, mana penghormatan terhadap orang tua? Orang tua suami tanggung jawab wajib bagi suami, orang tua istri tidak wajib bagi suami. Ya, orang tua suami nggak boleh suami itu memberi zakat terhadap orang tuanya. Tapi kepada mertua boleh suami ngasih zakat 2,5% ke mertuanya. Ketika mertuanya termasuk fakir miskin dia boleh ngasih itu. Ketika masuk kategori dari 8 golongan yang Allah berikan hak mereka untuk menerima zakat. Tapi seorang anak nggak boleh ngasih zakat ke orang tuanya. Tapi seorang anak boleh ngasih zakat ke mertuanya jika mertuanya termasuk orang yang 8 asnaf ini tadi. Jadi kalau yang ditanya poin yang kedua, 2,5% itu boleh ke keluarga. Kalau keluarga itu bukan orang tua atau anak, maka boleh. Ya, kalau itu bukan orang tua, karena orang tua tidak boleh dikasih zakat karena menjadi tanggung jawab bagi anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di sini ikhwah fillah, alhamdulillah. Oh, silakan. Silakan, Pak. Ya. Bagaimana kalau kita mengalami hal itu, barangnya udah apa ini? Hah? Barangnya udah diterima? Ya, karena kita tidak tahu dari barang masih di rumah. Oh iya. Hibahkan ke yang lain, Pak.
hibahkan kepada yang lain, kepada saudara, kepada siapapun. Ya, selama kita tadi Anda sampaikan bahwa hanya halal pemberian bank itu cuma satu saja, kalau kita bukan nasabahnya, itu saja. Anda ingat, Anda pernah mengantar seorang syekh dari Riyadh. Beliau kebetulan dosen di Jamiah di Lipia. Beliau punya tabungan dolar di Bank Mandiri waktu itu. Beliau minta ke Ana untuk mendampingin beliau. Sepulang dari bank, beliau dapat hadiah paket banyak. Kayaknya tabungannya banyak nih. Dia transferan ratusan US dollar gitu kan. Dia dapat hadiah banyak dari kepala banknya itu. Agenda ini, itu dan sebagainya. Ditolak jam dinding, ya ditolak semua, ditolak, dipaksa akhirnya dibawa. Dan Ana bukan nasabah Bank Mandiri. Ya, Ana bukan nasabah di sana. Terus dia setelah keluar, anak keluar sama beliau, Syekh Ali, ini antum semua deh, antum dua yang ambil semuanya. Karena buat anak haram, buat ente halal, kata dia. Ya, alhamdulillah rezeki, Pak. Jadi coba temenin orang-orang yang mau terima hadiah dari bank ya. Barakallahu fikum. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yabarik fik. Wa fik barakallahu. Kalau kita berdagang, kemudian kita tahu bahwa si pembeli ini dia bekerja di perusahaan riba. Ya. Apakah kita Boleh. Boleh. Transaksi boleh. Kita tahu dia koruptor gitu, boleh. Kita tahu dia, ya boleh. Kecuali satu hal saja yang nggak boleh, misalnya kita jual senjata ke perampok, nah, lain cerita. Ya, untuk bunuh orang. Kita tahu untuk bunuh orang. Tapi kalau misalnya dagangan kita bukan senjata, ya sembako misalnya, perampok yang beli, asal bukan ngerampok aja ya halal kita kasih. Ya kan, karena dia butuh makan, dia butuh ini semuanya. Jadi walaupun, tapi kan hampir nggak tahu ini namanya perampok, masa terang-terangan perampok. Ya, ini maksudnya bahasa ekstrimnya bahwa seseorang yang mendapatkan pendapatan dari cara yang haram, kemudian bertransaksi dengan pihak lain dengan transaksi yang halal, artinya tidak mempengaruhi transaksi yang kedua. Paham ya? Tidak mempengaruhi selama transaksi yang kedua ini halal. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya, apa hukumnya bertransaksi syar'i dengan perbankan syariah yang modalnya dari bank konven atau bank riba. Jadi bank riba tertentu bikin bank baru, bank syariah. Ya, ditanya Syekh bin Baz rahimahullah, apa hukumnya bertransaksi dengan bank padahal kita tahu modalnya dari situ, dari induknya yang haram. Kata Syekh bin Baz, transaksinya apa? Transaksinya halal atau haram? Kalau transaksinya pinjam meminjam tanpa bunga, transaksinya adalah muamalah kerjasama yang sesuai dengan mudharabah yang syar'i. Selama transaksinya halal, halal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini ikhwafillah. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.